Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Salah satunya, bisa nonton video tentang reinkarnasi dari aku. Yuk join di membership aku. Gak kerasa, sekarang udah masuk musim liburan. Siapa nih yang udah siapin daftar tempat wisata yang mau dikunjungi? Pastiin kalian selalu perhatikan safety di tempat itu ya, apalagi yang mau bawa anak-anak. Jangan sampai ada yang bernasib sama dengan Caleb. Caleb yang lahir pada tanggal 23 Januari 2006, tinggal di Kansas bersama dengan 3 saudara lelakinya. Dia tumbuh menjadi anak yang energik dan gemar olahraga. Kesukaannya adalah bisbol. Pada tanggal 7 Agustus 2016, ayahnya yang merupakan seorang dewan perwakilan Kansas mendapat undangan untuk mengunjungi Taman Air Slitterband. Taman Air Slitterband merupakan salah satu tempat wisata populer di Kansas dan sedang mengadakan acara Hari Pejabat Terpilih. Sehingga keluarga Caleb mendapatkan tiket gratis untuk bermain di sana. Hal ini tentunya sangat menyenangkan, terutama bagi Caleb. Dengan semangat, keluarga Caleb pergi ke taman air tersebut untuk bermain. Sayangnya, kesenangan itu hanya untuk berujung duka. Sebab, tak lama setelah mereka sampai di sana, sesuatu yang mengerikan segera terjadi. Saat itu, Caleb dan kakak lelakinya Nathan telah bersusah payah menaiki 264 tangga untuk bermain seluncuran Farouk. Seluncuran tertinggi di dunia yang tingginya bahkan melebihi air terjun Niagara. Sesampainya di atas, petugas memisahkan Caleb dan Nathan agar beratnya bisa disesuaikan dengan rakit seluncuran. Nathan menuruni seluncuran lebih dulu bersama 2 orang asing lainnya. Sesampainya di bawah, dia menunggu Caleb dengan adrenalin yang masih terpacu. Sayangnya, Caleb tidak pernah sampai di bawah, atau setidaknya dengan utuh. Sebab tak lama berselang, air kolam yang berubah merah dan suara jeritan 2 orang penumpang dari rakit seluncuran di belakang Nathan menghancurkan kebahagiaan keluarga Caleb. Caleb yang baru berusia 10 tahun kala itu dipasangkan dengan 2 orang wanita asing. Petugas memposisikan Caleb untuk duduk paling depan. Rupanya, hal ini berakibat sangat fatal. Sebab, dengan bobot tubuhnya yang ringan, ditambah dengan kecepatan peluncur dari si rakit seluncuran, mengakibatkan rakitnya terangkat dan menabrak jaring besi di atas seluncuran. 2 orang penumpang wanita mengalami luka di wajah hingga patah rahang, sedangkan Caleb harus mengalami nasib yang lebih tragis. Sebab, kepalanya tersangkut di jaring besi ketika tubuhnya masih terikat oleh tali pengaman pada rakit seluncuran yang melaju dengan cepat. Hal ini menyebabkan kepalanya terputus dari tubuhnya dengan seketika. Para petugas wahana yang berlarian hanya mampu menyaksikan ketika tubuh tanpa kepala Caleb mengambang di kolam yang sudah berwarna merah. Orang tua Caleb yang sedang sibuk mengasuh adik-adiknya hanya mampu menjerit histeris ketika Nathan berlari menghampiri mereka sambil mengatakan kalau Caleb terlempar dari seluncuran. Saking mengerikannya, petugas darurat segera memblokade area seluncuran dan tidak mengizinkan siapapun untuk datang mendekat, termasuk orang tua Caleb. Wisata air Slitterband pun segera ditutup selama 3 hari berikutnya. Lalu, ketika kembali beroperasi, seluncuran Farouk tetap ditutup untuk penyelidikan. Saat diselidiki, rupanya selama pembuatan dan uji coba seluncuran Farouk, seringkali menemui kegagalan, di mana ban pelampungnya seringkali terangkat dan terlempar ke udara. Setelah berkali-kali menemui kegagalan, sang desainer seluncuran memutuskan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan menambahkan jaring darurat di atas seluncuran, yang mereka harapkan dapat menahan seseorang agar tidak terlempar keluar dari seluncuran. Sayangnya, jaring darurat yang terbuat dari besi itu malah mengakibatkan kepala Caleb menjadi tersangkut dan seperti dicabut secara paksa dari tubuhnya yang tengah meluncur dengan kecepatan 112 km per jam. Rupanya, kejadian naas ini tidak mengejutkan bagi beberapa orang yang pernah mencoba seluncuran Farouk.
Salah satunya adalah bukti video dari Travel Channel. Bahkan, seorang penjaga pantai telah memperingatkan keluarga dan teman-temannya untuk tidak pernah menaiki seluncuran itu. Sebab dia tahu persis seperti apa resiko dan bahayanya ketika mencoba menaikinya. Dari kelalaian ini, para desainer dan kontraktor mendapat dakwaan pembunuhan tingkat kedua. Manajer operasional taman air yang bernama Tyler Miles juga turut mendapatkan dakwaan pembunuhan setelah terungkap kalau dia telah menutupi sekitar 13 kecelakaan sebelumnya yang pernah terjadi di seluncuran Farouk. Tyler terbukti telah mengabaikan berbagai laporan keselamatan demi seluncuran Farouk tetap beroperasi untuk menarik pengunjung. Hal paling gila yang terungkap dari semua penyelidikan ini adalah si desainer seluncuran rupanya bahkan tidak memiliki lisensi di bidangnya. Dia telah putus sekolah ketika masih SMA dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik. Dengan semua kelalaian tersebut, tentu kita berpikir kalau mereka akan mendapatkan hukuman penjara yang setimpal. Namun sayangnya, nasib berkata lain. Sebab secara mengejutkan, Hakim Robert Burns menyatakan kalau dirinya mencabut semua dakwaan terhadap para tersangka. Sebab menurutnya, video dari Travel Channel terlalu didramatisasi dan tidak bisa menjadi bukti bahwa seluncuran Farouk memang berbahaya. Selain itu, di Kansas tidak ada undang-undang keselamatan yang jelas mengenai pembangunan wahana bermain ketika seluncuran Farouk dibangun. Sehingga, berbagai kelalaian yang muncul setelahnya bukanlah karena kesalahan para desainer. Atas dasar itulah, Hakim hanya memutuskan agar keluarga Caleb mendapatkan uang kompensasi dari wisata air Slitterband sebesar $20 juta. Dan seluncuran Farouk berakhir dengan dibongkar. Demi mengobati kekecewaan mereka, keluarga Caleb memilih untuk memasukkan uang itu ke dana beasiswa Can I Go Play yang dibuat oleh keluarganya mengacu pada pertanyaan favorit Caleb yang bertujuan untuk mensupport anak-anak yang mau bekerja keras dan mengabdikan diri dalam olahraga apapun, seperti kecintaan Caleb pada olahraga bisbol. Selain itu, ayah Caleb juga menggunakan kemampuannya sebagai Dewan Perwakilan Kansas untuk mengesahkan undang-undang keselamatan baru yang lebih ketat, berupa pemeriksaan rutin oleh para ahli bersertifikasi yang ditunjuk oleh Dewan Nasional untuk memeriksa setiap wahana bermain di Kansas setiap tahunnya. 2 tahun sejak kematian Caleb, beberapa wahana di Taman Air Slitterband ditutup karena tidak memenuhi undang-undang keselamatan Kansas yang baru. Akhirnya, taman wisata itu pun berakhir dengan tutup permanen pada 2018. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif tentang kisah reinkarnasi setiap minggunya. Take care kalian!